Baik, perkenalkan nama saya Daniel Suru dengan NIM 230249195. Saat ini kita akan mempelajari tentang pemodelan dalam manajemen support system atau pemodelan dalam MSS. Nah, pertama kita masuk dalam pengantar pemodelan dalam manajemen support system atau MSS, yaitu pemodelan yang digunakan untuk menyederhanakan realitas sehingga proses analisis dan pengambilan keputusan lebih mudah dilakukan oleh manajer. Lalu, dalam model MSS atau dalam pemodelan MSS itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama statistik, yaitu hubungan antar variabel. Finansial, yaitu proyeksi laporan dan arus kas. Estimasi, yaitu pemanfaatan sumber daya terbatas. Lalu selanjutnya simulasi, yaitu uji coba skenario tanpa risiko nyata. Dan yang kelima, yaitu heuristik atau solusi praktis berbasis aturan sederhana. Nah, setelah jenis-jenisnya, kita masuk dalam analisis modelnya. Nah, dalam analisis model, yaitu model dapat dibedakan menjadi statis yang menggambarkan satu kondisi pada waktu tertentu. Dan yang kedua, yaitu dinamis. Dalam pemodelan dinamis ini, yaitu yang mengikuti perubahan dalam periode waktu lebih panjang. Lalu, selanjutnya, situasi keputusan. Dalam pengambilan pemodelan keputusan ini, memiliki beberapa situasi, yaitu yang pertama kepastian, di mana hasil diketahui pasti dan dapat dilakukan secara pasti. Lalu yang kedua, yaitu resiko atau hasil memiliki probabilitas tertentu atau memiliki resiko-resiko yang dapat dihadapi ketika kita mengambil keputusan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ketidakpastian, di mana informasi terbatas, hasil sulit diprediksi sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam situasi keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu representasi model, di mana terdapat tiga representasi model, yaitu yang pertama kotak, pilihan yang bisa dikendalikan, misalnya jumlah produksi. Lalu yang kedua lingkaran, di mana faktor luar yang tidak bisa dikendalikan, seperti kondisi pasar. Dan yang ketiga yaitu oval, di mana hasil akhir yang ingin dicapai, contohnya laba atau keuntungan. Baik, selanjutnya kita masuk dalam teknik pendukung, yaitu yang pertama ada tabel keputusan, di mana tabel keputusan ini menyusun alternatif dan hasil dalam bentuk tabel agar lebih sistematis. Contohnya, pilihan investasi dalam kondisi ekonomi berbeda. Lalu, yang kedua yaitu pohon keputusan, di mana pohon keputusan ini menggambarkan pilihan dan konsekuensinya dalam bentuk diagram bercabang, memudahkan dan memahami masalah yang kompleks. Lalu yang ketiga yaitu linear programming atau LP. Di mana LP ini yaitu metode matematis untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan dengan keterbatasan tertentu. Misalnya, mengatur kombinasi bahan baku dengan biaya termurah. Nah, selanjutnya kegunaan AI dalam pemodelan MSS. Dalam kegunaan AI ini, yang pertama, analisis data kompleks. AI mampu menentukan pola tersembunyi dalam data besar yang sulit dipahami dengan metode tradisional. Dua, prediksi lebih akurat. AI dapat menggunakan algoritma machine learning yang membantu memproyeksikan tren keuangan, pasar, atau operasional dengan presisi tinggi. Lalu yang ketiga, optimasi keputusan. Nah, dalam optimasi keputusan ini, AI dapat mengevaluasi banyak alternatif dalam waktu singkat untuk menemukan pilihan terbaik. Lalu yang keempat, yaitu simulasi real time, di mana model AI dapat menyesuaikan skenario secara langsung berdasarkan data terbaru. Dan yang kelima, yaitu sistem pakar, di mana heuristik tradisional ditingkatkan dengan AI agar bisa memberi rekomendasi yang lebih cerdas dan kontekstual. Kesimpulan, pemodelan dalam manajemen support system membantu manajer memahami masalah, mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Setiap model memiliki fungsi dan keunggulannya masing-masing, mulai dari analisis statistik, proyeksi finansial,
optimasi, simulasi, sehingga dengan heuristik. Tidak ada satu pendekatan yang selalu paling baik, sehingga pemilihan model baru harus disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan, serta kondisi organisasi. Nah, bahkan AI pun sangat dibutuhkan, bahkan sangat membantu dalam pemodelan MSS ini. Jadi, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau apapun itu, mohon maaf dan terima kasih.